sebagai poros utama dari tegaknya bangsa ini, menurut Phil Caruso ada dua hal. Sesitung NU tidak punya sejarah menghasut untuk saling membenci satu sama lain dalam segala perbedaan di Indonesia. Bangga nih kak, makin deki cerita kina bi gula. Napa bener kanjeng Nabi kati nikah? Insya Allah kanjeng Nabi pun kati nikah. Deki cerita kina dari sisi tarik. Kalau resen dan gula sekolah Amerika nikah bab sejarah sarang filsafat Islam. Jadi kajian sejarah dan filsafat Islam dikaitkan dengan peradaban Islam, nikah insya Allah menjadi bagian dari kajian saya. Lalu kemudian yang kedua, faktor positif dari NU, kenapa NU ini hari ini betul-betul menjadi prime tile dari berbagai kemajemukan di dalam ini adalah NU tidak pernah punya sejarah pemberontakan terhadap negaranya sendiri. NII, mare, totok nih kak, Kartosuwiryo ita Sigmalaya, Andi Aziz di Makassar, Kahar Muzakkar nang Banjarmasin, totok nih kak. NII, Negara Islam Indonesia. Wahabi, gua jaga cerita. Bom Bali, bom Tentena, bom Malam Natal, bom Ritz-Carlton, bom JW Marriott, bom kedutaan Filipina, bom kedutaan Australia, termasuk peledakan bom Kampung Melayu dari tahun 2000 kantos 2000 sangat. Nih ke kelompok Wahabi saja, Ali Imron, Amrozi, Ali Fauzi, Abu Bakar Basir, Abdullah Sungkar, Azhari, Nurdin M. Top, nih saja Wahabi. Empon nih pasti akhir Nabi gula datang kena ceki nyintep. Ada tim Nabi beda orang Salafi Wahabi merotes ya. Lo mungkin orang Salafi Wahabi ini kata teroris, makin baik pepangkia bi teroris setepang di penjara nih. Pada Salafi Wahabi ngaramaki molo dan teroris saya tangkap Densus makin di penjara pada ngaramaki molo dan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Kali ini hot issue masih terkait tuduhan terorisme yang muncungnya diarahkan kepada Salafi yang mereka kenal dengan Wahabi. Ya, kalau orang Madura bilang Wahabi gitu. Kalau orang Indonesia Wahabi gitu. Ini Wahabi, Wahabi. Mirip-mirip Arab kalau Madura itu. Yaitu tuduhan yang diarahkan oleh Islah Bahrawi kepada Wahabi. Kemudian sisi lain mengangkat-ngangkat NU setinggi langit, seolah-olah NU itu adalah yang terbaik. Walaupun sebenarnya kalau kita telusuri juga banyak masalah di dalamnya ya. Sepanjang sejarah gitu. Nah, namun kita akan bahas dulu berkaitan dengan tuduhan Wahabi yang dilakukan oleh Islah Bahrawi terkait Ali Gufron, Imam Samudra, Amrozi, Nurdin Entop, ya, Abu Bakar Basir, yang mereka asumsikan sebagai Wahabi. Mereka yang tidak pernah maulid Nabi katanya. Jadi tuduhan prematur sebenarnya yang disampaikan oleh Islah Bahrawi ini menyebut kata teroris karena ambisi ingin mengangkat NU setinggi-tingginya. Biasa orang jualan jamu itu tidak pasti ya, sudah pasti akan merendahkan jualan orang lainnya gitu. Itu biasa. Kenapa? Karena dianggap ingin lebih laku, apalagi misalnya di tengah-tengah umat yang awam, yang tidak tahu permasalahan.
Orang yang hanya terkagum, oh saya kan lulusan Amerika, itu kan lulusan Amerika, ahli sejarah, ahli filsafat. Padahal filsafat juga di kalangan ulama-ulama Islam banyak ngecam ya, termasuk imam-imam mazhab diantaranya banyak yang mengecam ilmu kalam itu gitu. Kemudian sejarah seperti apa? Sejarah yang lebih miring dan lebih condong, serta sejarah yang dikorup serta dimanipulasi oleh orang-orang barat, karena memang belajarnya di barat. Berbicara barat itu tidak bisa dilepaskan dari anti-Islam. Apalagi di barat, di Amerika dia mengatakan, wah Amerika itu gudangnya anti-Islam. Jadi kalau mau membuat Islah Barawi seorang anti-Islam itu terlalu bisa. Apalagi kalau berbicara uang ya, itu bukan tanpa uang, pasti dengan uang juga itu. Karpet merah bagi mahasiswa Indonesia yang mau bersekolah di Amerika, artinya sambutan luar biasa yang dilakukan oleh Amerika kalau ingin memusuhi Islam. Jadi itu yang mungkin perlu diperhatikan ya. Mengenai tuduhan tadi Nurdin Entop itu Wahabi, itu kalau kita kait-kaitkan, kita banding-bandingkan dengan Salafi Wahabi yang sering mengaji di dalam berbagai kajian-kajiannya sejak zaman Ja'far Umar Talib sampai sekarang ini, itu tidak ada seorang pun muridnya yang terlibat gerakan bom bunuh diri. Itu satu contoh. Jadi mereka itu tidak dikenal di kalangan yaitu tokoh-tokoh salafi sejak Ja'far Umar Talib itu tidak begitu intim, tidak ada kaitannya sepertinya. Karena apa? Kajian mereka itu jauh berbeda. Coba bedakan kajiannya. Kenapa saya mengatakan kajiannya jauh berbeda? Dalam bidang tauhid misalnya, itu pendalaman terhadap ilmu kalam berkaitan dengan Allah di atas ars itu tidak dibahas di dalam pemahaman terorisme itu. Tidak pula dibahas berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang lainnya, tentang yadun dan sebagainya, tentang ma'rifatullah. Kalau tauhid dalam pengertian mereka itu lebih pada, kalau kita lihat dalam konsep pemahamannya di kalangan terorisme tadi itu, yaitu kelompoknya Abu Bakar Basir, biasanya lebih pada pemahaman tauhid yang erat kaitannya dengan jihad. Kalau di Salafi itu pemahaman tauhid yaitu berkaitan dengan rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Jadi jauh beda itu. Itu tidak pernah diterangkan di kalangan orang-orang yang tadi dikatakan oleh Islah Barawi itu. Jadi tidak benar ucapan Islah Barawi, karena sampai detik ini pelajaran yang diangkat termasuk yaitu berkaitan dengan Aqidatul Wasithiyah Ibnu Taimiyah, itu akidah wasithiyah yang diajarkan. Jadi mereka ini tidak mengenal tauhid seperti bom bunuh diri dan sebagainya itu. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kelompok-kelompok tadi yang disinyalir sebagai teroris ya, oleh Islah Barawi itu. Bahkan terjadi ada benang merah keduanya itu. Jadi benang merah kalau kelompoknya Nurdin Entop, kelompoknya pengertian togut itu jelas yang dituju adalah biasanya pemerintah itu. Tapi kalau kelompok tadi itu, kelompok di sini, pengertian togut itu berdasarkan tafsir-tafsir yang dipakai oleh mufassir gitu, berbeda, termasuk permasalahan kuburan, permasalahan ajimat dan sebagainya. Kalau kemudian ciri maulid itu dikatakan Muhammadiyah juga tidak maulid, Persis tidak maulid, Al-Irsyad juga tidak maulid gitu. Dan orang yang tidak maulid, kalau Nabi, apakah juga kita akan mengatakan bahwa Nabi itu tokoh teroris gitu ya, karena tidak maulid? Para sahabat tidak maulid gitu. Apakah juga mereka ini tokoh teroris? Ini kan lancang mulutnya orang yang berkata begitu ya. Artinya memang apa yang disampaikan oleh Islah Barawi ini tidak pada tempatnya lah. Karena apa? Membenturkan Salafi dengan Abu Bakar Basir. Untuk nggak nyambung, kajiannya saja nggak nyambung
sama sekali nggak nyambung. Uang yang dibahas itu fikihnya ya seperti itu, cuman berbicara bid'ah dalam konsep pemikiran para ulama-ulama salaf gitu. Tidak ada yang menonjol. Sedangkan kalau kelompok-kelompok jihadi tadi dari kalangan kalangan Abu Bakar Basir, biasanya itu lebih pada gaya yang diterapkan dalam Ikhwanul Muslimin, bukan yang diterapkan dalam Wahabi. Di Wahabi tidak ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi omong kosong apa yang disampaikan oleh Islah Barawi ini. Jadi walaupun bagaimanapun orang yang mereka di penjara itu kita tanyakan, mereka tidak akan tahu. Benar itu. Apakah pernah dibahas tentang Allah di atas arasy itu misalnya? Apakah pernah membahas tentang tangan Allah dan sebagainya itu? Pembandingan, kemudian apakah pernah dibahas juga tentang Jabariyah, tentang Qadariyah dan sebagainya? Itu nggak akan dibahas di situ tuh. Nah, karena apa? Di situ lebih fokus pada yaitu memaknai tauhid sebagaimana yang dilakukan oleh mereka untuk melahirkan keberanian di kalangan terorisme itu gitu. Itu bedanya jauh banget. Sementara kalau kita lihat tauhid yang ada di Salafi Wahabi ini, ia fokus pada ma'rifatullah itu. Kemudian tentang pengesaan Allah, walaupun kemudian tentang adanya larangan tawassul, larangan istighatsah, maulid Nabi, juga itu didasarkan pada pendapat-pendapat ulama masa lalu, bukan ulama-ulama sekarang. Ulama-ulama masa lalu juga sudah ada yang mengharamkan maulid Nabi, itu banyak gitu. Karena memang maulid Nabi ini adalah sesuatu yang sangat baru sekali, bukan sesuatu yang lama yang dilahirkan dari ulama salaf, sangat baru sekali. Bahkan pertama kali munculnya itu dari kelompok Syiah, Rafidhah, Fatimiyun, sebagaimana yang dikatakan oleh yaitu Kiai Haji Said Akil Syirat, yang diakui memang dari Syiah gitu. Dan Sunni tidak seperti itu. Jadi sekarang siapa sebenarnya yang bohong gitu ya? Ini kebohongan publik gitu. Jadi pembohongan publik. Di sini terjadi yaitu upaya untuk memamerkan keberadaan diri sendiri sebenarnya. Kemudian upaya mendistorsi perkataan dari kalangan ulama yang dikenal Wahabi tadi. Berarti Islah Barawi ini memang benar-benar awam tentang pemahaman Wahabi itu, tidak tahu sama sekali. Artinya dia itu cuma ngicap saja gitu. Kebohongannya ini ternyata terbukti sekarang ini. Dia tidak pernah tahu apa yang disampaikan oleh Salafi Wahabi. Mungkin perlu dibuka juga kitab-kitabnya itu. Aduh, Islah Barawi. Jadi apa yang disampaikan paparan Islah Barawi ini justru menunjukkan keawaman dia terhadap masalah agama. Memang kalau cuman belajar ahli sejarah kelompok orientalis, ya cara pemahaman agamanya juga orientalisme gitu. Tidak akan positif lah terhadap Islam. Bahkan akan selalu merendah-rendahkan tokoh-tokoh Islam dari zaman ke zaman. Terbukti itu Islah Barawi kalau berbicara dari zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mana ada yang positif itu. Rata-rata negatif sudah gitu. Jadi memang sangat membenci sejarah Islam gitu. Memang sengaja dicari hal-hal yang negatif, tidak pernah berbicara positifnya. Yang diangkat tuh negatifnya. Nah, kemudian satu contoh, kemudian begitu menegatifkan Wahabi, mempositifkan NU. Kan ini namanya jualan NU. Jadi jualan NU supaya NU ini laku di masyarakat, memberikanlah image-image yang luar biasa. Menghayalnya itu luar biasa ya, yang dilakukan Islah Barawi. Tadi dikatakan itu menebar kedamaian dan sebagainya. Mana buktinya? Wong yang mencari masalah yaitu dari kelompoknya Islah Barawi kok. Yang ngamuk-ngamuk ke pengajian itu Islah Barawi kok. Di mana menghargai pendapat? Pendapat yang mana yang dihargai oleh mereka ini? Merasa paling benar dan merasa pemegang kunci surga,
ngaku paling benar. Itu saja dari saya. Mungkin perlu ngaji lagi berapa banyak tokoh-tokoh di NU yang ngomong seperti itu tuh. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.